dan melakukan berenang-berenang di air. Betul, masih menyisakan 2 pemain dari tim Aura, tapi posisi mereka lihat enak banget, mereka dapetin kompon. Yang jadi PR adalah gimana caranya keluar dari kompon tersebut, karena itu benar-benar langsung di angle-nya boom. Bibir pintunya di ujung pelurunya Fokker, ngintip sedikit bakal kelihatan. Smoke sudah mulai dikeluarkan kali ini, tapi Dubs kelihatan dengan sangat jelas. Langsung diamankan, last man standing dari Void, dan mereka harus finish di posisi yang ke-7. Boom, masih terus-terusan untuk melakukan tembakan menuju ke arah tim Aura. Tadi sedikit membuang angle dari arah Aura, berarti Aura mendapatkan sedikit kesempatan. Namun jadi terspot begitu aja. The smoke, bahkan 2 pemain langsung. What a nice shot dari Fokker. Yes, kita bakal lihat dari tim Boom cukup mendominasi kali ini, dan tampaknya Eagle 35 yang berada tepat di bawah tim Boom pun bertahan, malah mendapat keunggulan atas tim Boom karena mau nggak mau Boom turun duluan. Yes, tapi sepertinya dari Fokker sudah mulai memikirkan beberapa rencana. Nate sudah mulai dimasak kali ini. Lotos tipis saja ke bagian bawah dari tebing ini. Lempar 1 demi 1 Audrey. Masih bisa bertahan ternyata di bawah tebing ini. Tinggal 3 tim yang tersisa. 1, 1, dan 1. Bonafide nggak bisa bertahan lagi, healingnya sudah habis, tapi kali ini boom, dirugikan karena dia bakal turun perlahan langsung lompat begitu aja. Bahkan ternyata Fokker berhasil mendapatkan sebuah momentum miss the shot dari seorang Audrey. Winner chicken dinner untuk Boom Esports di match pertama. Luar biasa banget permainan dari seorang Fokker, benar-benar membalikkan keadaan tim yang tadi gue kira bakal mendapat kerugian dengan berada di high ground. Malah Fokker dengan sangat tenang berhasil menangkan one-on-one dengan Audrey dan mensecure chicken dinner bagi timnya. Wow, amazing banget gue dengan apa yang dilakukan. Dibombardir bom, granat, molotov juga. EVOS nggak mau ada orang sama sekali di sebelah mereka. Makanya mereka benar-benar nge-clear area tersebut. Dan kali ini dari Bigetron, Red Alliance. Luxy sudah mulai mengokang granat di arah depan. Ada tim 21 yang udah mulai bleeding out juga parah. Ada granat berikutnya, hanya splash-splash damage sedikit aja. Chisun sedikit kesulitan. Mau revive atau nahan? Karena granat masih berlanjut. Betul. Kita bakal dari Chisun coba lagi mikir ya, mau revive atau enggak, kalau revive open atau enggak, karena benar-benar dikunci oleh 2 tim sekaligus. Betul, dan ini dia Bigetron Red Alliance nampaknya akan bertemu dengan rivalnya. Ada EVOS di depan sana, Luxy sudah mulai ngebangun lagi, mencari vision kembali, tapi sedikit ragu-ragu ya kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance. Ya, sedikit ragu dan sedikit lebih tepatnya berhati-hati mencari informasi terlebih dahulu. Dia nggak mau terburu-buru menabrak lalu dijadikan samsak oleh tim-tim lain juga sekaligus rame-rame gitu. Karena kalau dia maju sekarang, mengambil terlalu center, terlalu terbuka, malah menjadi makanan rame-rame oleh tim-tim lain. Disayurin rame-rame. Iya, jadi berusaha untuk nyari timing dan momentum juga kapan bisa masuk. Tapi ternyata ada EVOS KF yang berhasil untuk menculik satu player. Luxy dari sana masih berusaha untuk dilakukan revive oleh Uxi lainnya. Dan dari Banyu pun masih berusaha untuk melakukan clearing juga. Masih ada fortingan mobil dan victim agak terhimpit. Ini semua tim tuh ketahan satu sama lain, Flo. Nggak ada yang bisa maju. Betul, semua tim ketahan satu sama lain. Tapi sementara kita perhatikan juga beberapa tim masih cukup berhati-hati menggunakan smoke sebagai coveran mereka kayak Boom. Bener-bener dia pilih fight tuh hati-hati, jangan terlalu banyak nembak, takutnya si informasi terlalu banyak. Dan lebih milih untuk bertahan nunggu tim lain yang bonyok duluan. Betul, dan lihat penyebaran dari EVOS itu benar-benar lebar banget ketimbang tim-tim lain yang bisa dibilang melakukan setup paling lebar itu adalah EVOS. Dan ternyata Zuxi tertangkap oleh 21 Banyu yang dari tadi memang udah mulai ngespot terus-menerus pergerakan dari Bigetron Red Alliance. Ya, wah, lemparan bom yang begitu tepat dari seorang KF menumbangkan seorang Luxy. Kali ini 2 anggota tim BTR tertumbangkan, tapi Banyu yang pengen mengambil keuntungan malah ditembak oleh tim Boom dan menghentikan pergerakan mereka. Tapi tampaknya dari tim BTR harus dipulangkan di posisi kita yang kelima dengan lemparan bom dan seorang Jughead menumbangkan sisa anggota tim BTR. Betul, 4 tim tersisa. EVOS dari tadi masih aja ngelebar lagi, semakin lebar lagi karena Bigetron Red Alliance udah dipulangin. Membuat KF bisa semakin bergerak leluasa ke arah kiri. Ini 21 kalau nggak hati-hati, ini bisa di backstep juga sama si EVOS nih. Betul, ini perlu berhati-hati banget. Apalagi kita bakal lihat kayak ini juga dengan tim EVOS sudah mengambil high ground. Kali ini mengambil keuntungan yang cukup besar dari segi vision. Tapi 21 kali ini menjadi bisa dibilang third partiannya 2 tim ini. Boom dan juga tim EVOS mengincar 21 dulu. Tuh, ini udah mulai ditembakin dari kiri dan kanan juga. Dan ternyata Voker berhasil untuk mendapatkan red face. Wow, AUG udah di tangan Voker. Terminator dari season-season sebelumnya kali ini nampaknya akan bermain lebih agresif. Voxnya sudah mulai bertahan juga. Nggak punya helm, hanya ada rambut hijau aja. Betul, ini berarti banget jangan sampai terkena headshot. Tapi tampaknya red face dipulangkan karena lobby juga menyisakan KF dan juga Microboy bertahan tinggal berdua menghadapi 4 anggota dan juga 4 anggota tim Boom.
Wow, boom. Kali ini pun 2 player sudah mulai ter-takedown. Rushernya Cornbit dan Poker udah mulai ter-takedown. Hijrah apakah bisa melakukan backup ke depan sana? Tapi ternyata Jason pun tertangkap kali ini. Saling melakukan backup body fire terus-menerus. Dan kita lihat juga dari Poker akan berusaha untuk di-revive. Boom gak mau kehilangan satupun playernya. Dan gue baru sadar, masih ada tim Aerowolf kali ini ya. Masih ada tim Aerowolf dengan Hazelnut yang bertahan di ujung circle. Tapi tampaknya Hazelnut tampaknya terkelihatan juga sudah mulai nge-prone, tapi sulit untuk di-take down. Karena kalau pada bergerak ke arah tim Aerowolf yang ada pada bonyok dari tim-tim lainnya juga. Sehingga Aerowolf mungkin menjadi prioritas kedua bagi tim-tim lain. Ya betul, apalagi udah tinggal sendiri juga. Dan ternyata kali ini dari Ponbit masih bisa mendapatkan 1 player lagi dari Jughead. Knock and Valid no debat mendapatkan 1 extra point kembali. Boom, kali ini udah mulai bergerak dan Hazelnuts pun tertangkap. Dan kita lihat dari Ponbit masih ngelock terus ke arah 2-1. Ikiar pun berhasil untuk mendapatkan EVOS KF. Dan ternyata Microboy kakinya kelihatan ditangkap kembali oleh Banyu. 2 tim tersisa dan winner chicken dinner untuk Boom Esports. Yes, dengan jumlah anggota yang masih lengkap, mereka benar-benar dominasi circle pada open field pegunungan kali ini. Benar-benar bermain dengan sangat apik, sangat hati-hati menggunakan smoke dengan sangat cermat untuk menutupi vision sehingga mereka bisa bertahan dengan 4 anggota mereka hingga akhir permainan. Congratulations bagi tim Boom dengan WWCD mereka back to back. Wow. Granat kali ini akan melakukan spray dari Jaden ke depan sana. Apakah berhasil 1 lawan 2? This is the moment. Jaden mengganti senjata dengan Phantom. 2 berhasil diratain oleh Aura Jaden. Wow, sebuah ketenangan yang begitu bagus dari seorang Jaden dan surprise banget dari Jaden karena tadi ketika ada cook granatnya, Jaden dalam posisi memegang weapon dan laser tertembak, ada backstep dari seorang Nick Cream, alter ego make a play. Wow. 1 colongan yang tidak diduga-duga oleh EVOS Esports. Luar biasa Requiem, setengah dokter, setengah petarung kali ini menunjukkan kembali ya pergerakannya. Dan yang masih berada di dalam circle kali ini sementara ada Belva, Imba dan juga Jaden. Tapi posisinya sudah saling mengetahui satu sama lain. Cisun gak bisa berbuat banyak, hanya berenang-berenang saja sambil nungguin Blue Zone-nya mengecil. Betul, Cisun bakal berenang kembali masuk menuju ke arah zona, namun dia nggak terlalu ngotot untuk masuk ke dalam zona. Dia nggak bisa menggunakan edkit karena dia berada di arah air. Berada di arah air, dia butuh touchdown, butuh menginjakan kaki di daratan kalau misalkan dia mau melakukan healing. Ini jaraknya udah berdekatan semua dan menuju ke arah jembatan. Bakal ditembak langsung menuju ke arah seorang Jaden. Kali ini bakal ada distraction dari arah atas. Ternyata Jaden bakal dipulangkan terlebih dahulu dan Cisun mendapatkan sebuah momen. Wow, winner chicken dinner untuk 21 Esports di Sunhawk match ketiga Super Weekend pertama. What a play by 21 Cisun. Pergerakan bawah air yang membawa kemenangan, luar biasa banget ini. Gila nggak disangka-sangka padahal dari tadi dia diem doang. Yang bertahan seorang diri cukup dekat dengan tim SG. Slayer keluar langsung dari arah compoundnya, dari arah rumahnya. Step sudah mulai terdengar. Setup akan segera dilakukan oleh tim SG saat ini. Membuka pintunya, menembus smoke-smoke yang sudah tercipta di bagian luar dari rumah ini. Masih berdansa di dalam rumah. Betul, tapi Rocky masih menghindari peluru. Gocek kiri, gocek kanan, menghindari peluru panas dari tim SG. Tapi tampaknya dia tidak bisa mengumpat lagi karena dia akan ke-take down oleh tim SG. Tampaknya bakal Kenny cukup banyak tim yang bertumbangan. Tinggal menyisakan GD, Void dan juga SG. Tapi tampaknya GD juga bakal fight dengan tim Void yang masih menyisakan 2 anggota lagi. Spray down! Dan seorang Maybe hampir menumbangkan 2 anggota GD. Tapi hanya Daybot yang akhirnya terkena oleh peluru-peluru panas seorang Maybe. 2 orang terkena, tumbang kali ini menyisakan 1 anggota tim GD. Betul, hanya menyisakan 1 pemain yang cukup dekat untuk melakukan revive Maybe. Apakah dia bakal maju ke depan sana? Sepertinya bakal meledakkan baginya untuk mendapatkan sebuah confirm kill. Tapi Nate, itu smoke gue kira Nate. Tapi masih mengincar 1 pemain yang ada di balik lagi. Bakal langsung di-spray begitu aja. Terkena beberapa hit marknya, tapi Daibot bakal meledak begitu aja. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini 2 pemain dari tim Void masih memberikan splitnya. Dan akan langsung nembak menuju ke arah 1 pemain dari GD yang tersisa. Yes, tampaknya dari Maybe tidak mau mengambil resiko bermain lebih aman karena dia tahu SG punya angle yang cukup enak menembak ke arah dia. Betul, Maybe bakal mengintip. Ada wall smoke juga yang dibuat oleh Booms. Ini membantu juga sisi dari Maybe-nya. Tapi dari Slayer bakal bergerak dengan Dacia-nya. Dacia, lagi nggak ada Dacia di Miramar Pasta. Mirado? Dengan Miradonya langsung gaspol aja ke bagian batu seberang sana. Dan circle-nya ternyata tidak menguntungkan untuk Void dan juga GD. Ini harusnya chicken untuk tim SG. Betul, tergantung dengan tim Void. Kalau dia bisa memecahkan lock dari tim SG, mungkin dia punya chance. Tapi memang sangat sulit karena berada tepat di ujung jalan. Harus nyebrang jalan terbuka dan harus terobos compound dari tim SG.
Betul sekali, maybe masih dalam angle yang sama, di posisi yang sama juga, tryhard banget untuk mendapatkan last man standing dari GD. Namun dari Asa terjebak, wall smoke sudah dia buat untuk menyelamatkan diri dari posisinya supaya bisa lebih selamat lagi dan lebih nyaman lagi untuk bersama bertemu dengan tim maybe. Tapi sepertinya Asa tertangkap oleh Pinky dari tim SG. Gak bisa bergerak lagi, 1-1 versus 4. Ini bukan jumlah yang seimbang, tapi tinggal 2 tim saja yang tersisa, 4 melawan 1, maybe berada dalam satu gundukan dan termakan juga oleh Blue Zone. Kalau gue sih mending mati sama Blue Zone daripada menambah kill ke arah tim SG. Tapi sepertinya maybe ingin try hard, dia masih berusaha untuk melakukan healingnya kali ini. SG juga bakal mencari last man standing dari tim Void. Maybe udah gak punya edge kit lagi dan langsung termakan oleh Blue Zone. Dan winner chicken dinner untuk tim Skylights Gaming. Betul, permainan defensif mereka membuahkan hasil manis dengan permainan yang benar-benar kuat di defense. Membuat semua tim ataupun tidak ada tim yang berhasil menembus pertahanan mereka. Betul, so congratulations untuk Skylights Gaming berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan 5 kill yang mereka kumpulkan, berarti ada 20. Mendapatkan waktu tinggal 25 detik untuk zona bergerak. Tepat di depan EVOS juga ada satu airdrop yang kali ini dipantau juga oleh tim Boom dan juga Aura. Cukup bahaya kalau tim EVOS pengen ambil. Aura pun cuma bisa bertahan kurang lebih 20-30 detik lagi dari sini karena zona akan bergerak dalam waktu 15 detik. Yap, betul sekali. Dimana kalau kita lihat positioning dari Aura ini adalah titik tertinggi di Pulau Selatan. Untuk masih ada mobil, seenggaknya ini bisa freestyle dulu. Wih, dari atas ke bawah, gubrak. Oh, aman karena ada buggy. Bisa melindungi dirinya dari hantaman ketinggian. Yes, kita bakal lihat dari tim Aura juga bakal turun ke bawah dan coba masuk ke area circle di mana Rosesi telah membuka jalan dan masuk ke area safe zone kali ini. BTR menguasai cukup center ke dalam zona kali ini dan punya chance cukup besar untuk menguasai circle kali ini kalau dia tidak dikelilingi oleh tim-tim lain. Ya, betul. Kalau misalnya masih bisa mengamankan posisinya, harusnya bisa dapat WWCD, tapi ternyata granat dari Dewa United luar biasa banget. Buy one get one free langsung saja akan menjadi momentum nampaknya untuk membersihkan Skylights Gaming dari Cryzen. Sudah memegang Tommy Gun, akan berlari-lari mencari di depan sana. Ada JMax tertembak tapi tidak terkena pelurunya. Pelurunya masih dingin, belum panas, mendapatkan satu di depan sana. Tapi JMax masih ada mobil yang bisa menjadikan cover. Oh no, JMax jump shoot dari Cryzen. Ternyata Skylights berhasil dipulangkan oleh Dewa United. Yes, kita bakal lihat dari tim DU tampaknya kali ini cukup galak. Mendapatkan kill demi kill kali ini. Dan tadi granat dari Uni benar-benar membuat keadaannya berbalik sih. Betul sekali. 2 granat berarti ya, Uni sama Oki. Iya, langsung dapetin 2 anggota tim SG. Langsung membuat keadaan fight-nya menuju ke arah tim DU. Betul, dan sementara kalau kita lihat juga seperti yang sudah dikatakan Florian, Bagas bagus, George, Bagas, BGS. panjang ya. Bigetron Red Alliance mengamankan posisi di tengah, mendapatkan kempon-kempon juga, melakukan split juga, nggak ngumpul di satu tempat. Masih saja di sisi lain ada fight yang terjadi, EVOS dan Aura masih saling tahan-tahanan. Satu player sudah berhasil diamankan, menyisakan last man standing, Rosesi. Ya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS pelan-pelan sudah mulai mengunci pergerakan tim Aura. Tapi Aura masih survive hingga peringkat 10 kali dengan satu member mereka, Rosesi terakhir kali ini ya. Tapi EVOS juga sedang mencari celah di mana mereka bisa rotasi lebih dalam circle lagi. Karena circle mungkin pindah ke bagian-bagian yang lain. Dan mereka cukup ujung sehingga mereka harus cari cara sih bagaimana mereka bisa maksimalkan rotasi kali ini. Biar kita bakal take down, Auri bakal spray down oleh Liquid, cuma belum sampai tumbang kali ini. Yap, betul. Dan player-player dari Eagle 365 itu semuanya numpuk di satu gudang kecil. Hanya ada fortingan-fortingan sedikit. Dan ini kalau misalkan ada satu granat masuk on point, duar. Itu bakal menjadi malapetaka buat Eagle 365. Yes. Dan sementara waktu kita lihat juga circle-nya, ada satu jalanan yang memisahkan 2 area. Dan zona pun kali ini cukup memihak. Tidak kena memihak ke tim manapun dan Aura pun take down di posisi ke-9. Zona netral kayaknya untuk GD dan juga BTR. Tapi cukup sulit bagi tim DU yang harus pindah ujung ke ujung circle kali ini. Ya, betul. Dimana kalau kita lihat juga di depan DU masih ada Boom, dan itu dia tap-tap dari kepala suku yang berhasil untuk memulangkan Aerowolf. GD masih bertahan juga di bawahnya EVOS tapi cukup memberikan perlawanan di mana EVOS kali ini satu knock satu player mereka dan harus tertahan. GD langsung melakukan smoke setup dengan sangat-sangat cepat. Langsung melakukan forting juga menuju arah Nichil yang sudah mengamankan compound di ujungnya. Ini dari GD benar-benar cermat banget. Dia knockin, dia nggak ada niat untuk nge-push, nggak ada niat untuk fight. Tapi tepat di tempat yang tinggalkan oleh GD. Di sini oleh DU dengan 4 anggota mereka masih bertahan. Tapi tepat di mereka juga ada tim Ikiar yang bisa memberikan perlawanan dengan melempar bom ataupun meng-fire ke arah bawah. Yes, betul sekali. Posisi dari Dewa United dihimpit oleh 2 tim. Ada EVOS dan ada juga Boom. Ini cukup bahaya kalau misalkan mereka kena granat. Mobil dari Oki Ozora meledak. Langsung saja menumbangkan satu player. Harus segera dilakukan revive. Dan masih terjadi banyak sekali fight-fight. Lizard masih menjaga positioning paling atas. Ini kalau misalkan ada lemparan granat dari Lizard ke bawah, Dewa United dalam hal besar.
Ya, sudah bakal TP-TP melontarkan juga oleh seorang Lizer. Kita bakal one by one TP melontarkan, tapi belum berhasil. Tapi akhirnya berhasil menumbangkan seorang Jaspe kali ini. DU masih bertahan di cekungan mereka, tapi perlu bergerak sedikit lebih maju kalau mereka pengen dapetin angle nembak ke arah EVOS. Tapi GD dan Posisi juga berbahaya karena EVOS mulai nembakin juga ke arah bawah. Ikyar cukup terkunci juga, tapi masih ada fortingan dan juga cover yang cukup baik. Yes, masih ada forting, masih ada mobil juga, masih bisa ngedefense dirinya sendiri. Tapi kita lihat dari Dewa United cukup terbuka juga. Uni ngebron di tengah jalanan, smoke-nya nggak ada sama sekali. Ikyar nggak bisa kemana-mana, masih di-lock terus-menerus oleh Lizer. Dimana kalau kita lihat posisi terenak ini kayaknya masih dipegang sama Bigetron Red Alliance sih. Betul, dan Ikyar pun akan dipulangkan ke arah lobby dan menyisakan 5 tim lagi. 15 masih live kali ini membuat semua tim dengan jumlah yang cukup banyak kali ini. 3 untuk EVOS, 4 untuk Dewa, dan juga 4 untuk BTR. Dan tampaknya GD juga pulang ke arah lobby di posisi kelima. Menyisakan 4 tim di mana Foxy masih menelan sakitnya Blue Zone. Betul sekali, dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit di mana ada 2 tim yang berada di high ground, bahkan Dewa United berada di tengah-tengah antara mereka semua. Di mana Slyzerk juga masih terus-menerus mengelok positioning dari Bigetron. Ryzen masih terus memberikan counter, tapi ternyata Lyzer berhasil untuk menangkap Luxi di belakang sana. Harusnya masih bisa di-revive, bahkan Lyzer masih terus-menerus memberikan pressure ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, sudah bakal lihat dari Lizer juga masih bakal coba nembak ke bagian bawah, tapi Uni yang masih bertahan di balik kendaraan membuat tim EVOS sedikit sulit untuk bergerak ke depan, karena kalau dia maju ke depan, Uni bakal nembakin mereka, dan kalau terbuka nembakin Uni, BTR bakal nembakin mereka. Itu di sini DU cukup diuntungkan berada di low ground, tapi nggak lama karena zona pun akan pindah ke sisinya tim BTR kali ini. Yes, zona masih dipegang sama Bigetron, tapi Foxe ini nih berbahaya sekali ini. Foxe ada duri dalam daging, ya bisa dibilang. Oke. Bener kan? Duri dalam daging? Daging ikan. Iya, bisa lah apapun itu ya. Iya. Maksa dikit gak apa-apa. Dan lagi-lagi Lizer berhasil untuk menangkap Luxi, tapi ternyata ada Uxi yang berhasil untuk melakukan counter terhadap Lizer kali ini dari EVOS. Langsung memanfaatkan momentum untuk masuk nyebrang, tapi ternyata mobilnya meledak, diledakin sama Ryzen. Dewa United menjaga bagian dari lower ground dengan sangat apik sekali, membuat EVOS kesulitan untuk melakukan penyeberangan. Betul, kita bakal kayaknya dari tim DU juga masih menjaga posisi mereka, tidak mau bergerak terlalu cepat dan coba memotong pergerakan tim EVOS terlebih dahulu sebelum maju ke arah BTR. Tapi Foxy yang mengambil keuntungan terbesar dari semua peperangan ini. Betul, tinggal stay aja di rumah jamur ya kan. Nungguin mereka semua pada perang, tapi ternyata EVOS tidak berhasil untuk masuk ke dalam zona kali ini. Dari Dewa United akan melakukan clutch. Zuxi berhasil ditumbangkan oleh Ryzen dengan Tomigalnya bakal langsung di knock end, tapi ternyata ada Luxi yang melakukan flank dari arah bawah. Akankah bisa berhasil untuk menangkap Ryzen? Betul saja, langsung flank dari Luxi mengubah segalanya. Game changer kali ini terjadi dan Dewa pun dipulangkan. Foxe masih bertahan di belakang rumah jamur, tapi apakah bisa membawa winner chicken dinner untuk tim 21? Ya, kita bakal lihat dari seorang Foxy 2 lawan 1 keadaannya, hanya bisa ngepron tanpa memiliki peralatan terlalu banyak. Dapatkah dia membalikkan keadaan karena dia nggak punya bom, tapi lemparan bom dikeluarkan juga oleh seorang Liquid, lempar ke bagian seorang Foxy dan meledak kenain Foxy, memulangkan dia dan memenangkan game kali ini untuk tim Bigetron Red Alliance. Ya, itu dia winner chicken dinner pertama untuk Bigetron Red Alliance di Super Weekend pertama. Wow. Yes, dengan bermain begitu apik dan juga keputusan cepat untuk mengambil SMB membuat tim BTR mendapatkan WWCD di game kali ini, menunjukkan bahwa mereka hanya bisa mengejar poin-poin mereka lagi. Betul. Wah, gila. Face tapi malah Martin yang ter-take down. Matthew akan berusaha untuk melakukan revive di sisi lain. Bigetron melawan EVOS tapi belum terspot oleh kameranya. Oh my god, ini 5 tim tersisa berarti Bigetron Red Alliance, Onyx, EVOS, Alter Ego dan juga Boom. Betul sekali, EVOS mendapatkan satu area di area gudang Dewa, lemparan molotov ke atas, halo! Satu pemain hampir terpanggang dari tim Alter Ego. Martin masih bisa mundur ke belakang untuk menyelamatkan posisinya, tapi Matthew ketika ingin mengintip ditembak dari arah high ground. Harus set up lebih hati-hati lagi, bahkan lemparan granat dari seorang Lizer mendapatkan satu pemain ini bakal meningkatkan tingkat kepercayaan diri untuk lanjut melakukan pushnya ke arah atas. Dihantam langsung dengan peluru-peluru panas. 2 orang bahkan dari EVOS secara komit untuk mengambil nyawa dari seorang Martin. Matthew, last man standing, harus menghadapi 2 pemain dari tim EVOS. KF masih bermain, masih mengintip-ngintip saja. Belum ada tindakan yang dilakukan oleh Matthew juga. Masih menjaga di bagian bawah. Matthew kembali ke arah luar, bakal dilemparkan sebuah molotov ke arah atas. Namun tercover karena berbeda ruangan.
Kirain bakal dipanas-panasin, dibakar-bakar. Tapi Matthew masih sempat untuk melakukan boostingan. Kali ini Lizer berhasil untuk di-revive. Hanya berpisahkan lantai saja terspot di depan sana. Langsung saja Alter Ego dipulangkan oleh EVOS. Betul, tinggal 4 tim yang tersisa termasuk Red Alliance yang masih utuh semua anggotanya. Hanya BTR-RA yang masih utuh dengan 4 pemain mereka. Nick sudah mulai memantau karena Red Alliance bakal langsung dikeker skopnya, tapi 4 orang yang harus dihadapi membuat Nicknya mundur kembali ke belakang. Wah, baru ngeker 1 orang, ngeliat 4 orang kepala gitu. Nggak jadi. Dikeker 1 yang nongol 3. Waduh, panik ya, mundur lagi ke arah belakang. Ampun gitu kan. Nggak jadi bang, bercanda bang. Ini yang jadi bulan-bulanan masa tuh si Voker. Tinggal sendirian di tengah-tengah Onyx, di tengah-tengah BTR. EVOS juga udah mulai maju, tabrak gaspol bos, naik ke atas red face, touchdown. Sedikit tergelincir tapi masih bisa bertengger di bagian bibir dari tebingnya. Oh, Di tapping juga oleh seorang Luxi, udah mulai ketahuan ternyata. Luxi masih bisa bertahan karena mereka mempunyai mangkuk yang cukup bagus. Bahkan Ryzen sudah membuka jalan dengan adanya 1, 2, 3, 4, 5 setup smoke yang sudah dibuat. Dan Zuxi mendapatkan Raffi yang terlihat di bagian bawah dari tebingnya. Wah, kepala suku udah megang senjata Rambo. Ini bakal menjadi malapetaka untuk Nits. Onyx. Apalagi ada granat dilemparkan ke belakang sana. Dan Lizer pun terspot lagi oleh Bintang. Bakal di-spray down. Lizer masih nge-prone di depan sana. Cukup open, cukup terlihat. Bakal di-spray kembali. Tapi ternyata Bintang ragu-ragu. Dan ternyata granat Nits. dari KF yang malah melumpuhkan Onyx. Bintang. What a nade sekali ini yang begitu bagus dari EVOS. Timing demi timing, bahkan Luxi pun termakan oleh seorang Voker, namun ada backup dari atas. Zuxi memberikan backupnya namun terlambat. Luxi sudah terlebih dahulu lumayan jauh dengan angle yang begitu terbuka. Wow, ini adalah match of the day banget loh. Bigetron, EVOS, dan Onyx. 3 tim yang masih tersisa. 3 tim besar yang kita tahu ya. Yang kita semua dukung. Dan pastinya kali ini juga kita lihat akan ada usaha untuk revive dari sebuah, dari EVOS. Nggak mungkin. Dari sebuah gitu. Gak mungkin, Nicknya di atas, bintangnya di bawah, udah gak bakal mungkin ter-revive. Tapi bintang killnya bakal diambil sama siapa ya? EVOS atau bakal diambil sama tim BTR? Oh ini bahaya banget, Zuxi udah mulai mengokang granatnya, 4 detik bakal ditahan di arah tangannya. Lemparan langsung bakal mendapatkan 2 pemain kah? Kali ini bakal langsung meletup, tidak ada splash damage yang masuk sama sekali ke arah pemain dari EVOS. Tapi lemparan nades berikutnya bakal langsung dilemparkan juga dari arah bawah. Ryzen melemparkan nades, namun belum ada satupun pemain EVOS yang terkena splash damage tadi dari tim Red Alliance. KF bakal menjadi barisan depan untuk menahan laju push dari Red Alliance. Wow, ini siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Sudah ada setup smoke, tapi Liquid ternyata tertangkap oleh KF yang sudah mulai nyempil di balik batu-batu tebing. Zuxi sudah berhasil untuk mengamankan 5 kill point. Dan Ryzen sedikit mundur juga melakukan setup ulang kembali. Zuxi sudah berada di paling atas, masih menjaga-jaga terus. KF sudah diselimuti oleh tebalnya smoke. Kali ini Zuxi sudah mulai memegang M4 yang masih menunggu aja Liquid di belakang sana. Apakah sempat untuk di-revive? Nampaknya Luxi mundur untuk melakukan revive terhadap Liquid. Oke, kita bakal lihat di sini di mana 2 pemain dari BTR berada di bagian bawah dan KF terspot 2 pemain dari Red Alliance. Liquid masih bisa menunduk, namun Luxi yang bakal membackup ketika Liquid tidak bisa melakukan tembakan. 1 pemain EVOS kembali hilang, tinggal 2 player aktif yang terhimpit dalam 1 tebing tipis di bagian atas kanan. Zuxi sudah mulai lompat, namun Zuxi berhasil diamankan begitu aja. Liquid masih berdansa di bagian bawah, kali ini 2 lawan 2. Situasi kembali berimbang, kali ini Luxi juga berhasil diamankan. Ternyata 2 pemain dari BTR langsung terkena out begitu saja, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 lawan 2, Ryzen juga berhasil diamankan. Ternyata what a nice shot dari EVOS. 1 orang terakhir dari BTR bakal terspot begitu aja. Laser turun ke arah bawah dan Close Combat Jiggle. EVOS mendapatkan winner chicken dinner di match yang terakhir. Wow, penutupan yang luar biasa terjadi di sini. EVOS sudah mengamuk, sudah ngeroar ya kali ini. Sudah melakukan roarnya untuk EVOS Esports. Wow, menjadi chicken pertama harusnya untuk EVOS Reborn. Dan dengan kill point yang cukup banyak mengamankan posisi-posisi. Dimana kita lihat banyak sekali clutch yang terjadi, 2000 damage.